Jadi agenda hari ini kita menyampaikan surat kepada Bapak Kapolri ya. Tetapi surat yang kita sampaikan pada hari ini mohon nanti ditanggapi bahwa kegiatan dan agenda kami hari ini objektif ya. Kenapa kami sampaikan ini objektif? Karena berkaitan dengan hukum acara, kemudian berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, berkaitan juga dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Artinya apa? Bahwa terkait laporan klien kami Dr. Reza dalam nomor 355 yang kami anggap harus ada lebih dari 2 tersangka, dan sampai dengan sekarang terkait pembunuhan petunjuk jaksa kami anggap penyidik dari Dirsyber Polda Metro Jaya belum memanggil saksi O dan saksi S. Artinya adalah bahwa dengan perbuatan seperti itu, maka kemudian hari ini kami menyampaikan kepada Bapak Kapolri melalui surat kami untuk dilakukan gelar perkara khusus ya. Itu berkaitan dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 di pasal 33 ya, kaitannya dengan satu, kami ingin mempertanyakan gelar perkara khusus itu kendala apa ya yang dialami oleh penyidik ya, sehingga kemudian tidak memanggil saksi S dan saksi O ya. Jadi jangan nanti dugaan kami terbukti adanya ya pihak-pihak lain menghalang-halangi penyidikan. Dan kemudian di dalam gelar perkara khusus tersebut kami menginginkan agar dibukakan ya hasil uji lab forensik terhadap handphone yang sudah disita ya, terkait handphone dari inisial O, inisial S, dan inisial MM dan IM, karena kami yakin dan percaya dari 4 peristiwa ini ada kaitannya, sehingga dugaan kami dari awal tidak boleh 2 tersangka. Seperti itu. Justru itulah kami hari ini menyampaikan surat kepada Bapak Kapolri, karena dugaan kami adalah adanya perbuatan ya menghalang-halangi penyidikan ya, obstruction of justice. Artinya dari awal kami sudah sampaikan bahwa inisial O dan inisial S ini harus dipanggil kembali untuk dimintai keterangan terkait ya pengaduan klien kami tertanggal 1 Desember 2024 dan laporan polisi klien kami tertanggal 3 Desember 2024. Tetapi saksi inisial O ini dan inisial S belum dipanggil sampai sekarang. Maka kemudian kami menginginkan adanya gelar perkara khusus untuk kita buka apakah memang dugaan kami adanya penghalang-halangan penyidikan benar atau tidak. Seperti itu. Bapak harus menggandeng para pengusaha skincare yang menangani peras oleh NM untuk bersatu seperti itu atau seperti apa? Kalau dikatakan menggandeng bukan ya, tetapi fakta hukumnya adalah bahwa bukan hanya klien kami saja yang menjadi korban terhadap dugaan peristiwa tindak pidana yang seperti dilaporkan klien kami. Sehingga kemudian ketika klien kami melaporkan dugaan tindak pidana terhadap NM, IM, dan inisial O, lalu beberapa brand owner yang lain datang dengan sukarela mendukung seperti itu. Yang lain? Nah, kalau dari Dr. S kan selalu bilang nggak usah lah maksa-maksa orang yang bisa jadi tersangka, kok dijadiin tersangka maksa banget sih, rambut banget sih, gimana tuh Bang? Nantangin Bang. Jadi sebenarnya begini, kalau soal itu ya saya serahkan jawabannya kepada sejawatnya ya, Dr. Andreas ya. Karena kan Dr. Andreas juga sudah mentersangkain dia di Polres Medan dan juga sudah pernah khusus ya. Ya dok. Nggak bisa tersangka di rumah saya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat peristiwanya, ini kan ada peristiwanya, sehingga bukan memaksakan untuk dijadikan tersangka, tapi memang hukum ini kan harus berjalan dengan tegak lurus ya. Kalau memang dia harus ada faktanya, ya dia harus masuk gitu. Karena memang kalau kita lihat dari pelaporan ini, peristiwanya ada, buktinya ada, semua sudah ada, semuanya itu ada. Jadi bukan untuk kenapa harus memaksa, nggak seperti itu. Sama juga seperti kasus saya, ya memang dia ada mengatakan hal-hal yang melanggar undang-undang, sehingga dia harusnya memang tersangka harusnya seperti itu.
bukan memaksakan, tapi memang udah seharusnya. Nah, terkait gelar perkara khusus ini sama seperti yang saya alami sebelumnya, dilakukan gelar perkara khusus atas humas ya, pengaduan dari pihak tersangka, bahwasanya yang saya alami ya di dalam adanya gelar perkara khusus ini dilakukan dan dikarenakan adanya sangkaan atau dugaan kenapa kok bisa jadi tersangka, sehingga akan dicek bagaimana perjalanannya, kenapa kok bisa menjadi tersangka. Nah, ini kebalikannya nih. Nah, kenapa ini tidak menjadi tersangka? Ini jadi terbalik dari kasusnya saya. Jadi saya rasa ini langkah yang harus dilakukan. Jadi begini, sederhananya adalah kalau si tersangka Amira di Polrestabes Medan memohonkan gelar perkara khusus di Bareskrim, bisa. Kenapa tidak? Ya, klien kami Dr. Reza Gladys tidak bisa memohonkan gelar perkara khusus. Tetapi ini terhadap kenapa tidak ada yang tersangka lain, gitu. Ya, begitu dok ya. Jadi kedatangan beliau kemari adalah mendukung rekan sejawatnya yang juga klien kami Dr. Reza Gladys terhadap permohonan agar dilaksanakannya gelar perkara khusus. Bagaimana beliau juga ya sudah dimohonkan gelar perkara khusus terhadap laporannya. Seperti itu ya. Jadi kita mohonkan, kita berharap adanya azas equality before the law ya laporannya. Seperti itu ya. Jadi kita mohonkan, kita berharap adanya azas equality before the law ya. Harus sama di mata hukum. Jangan nanti kalau ada campur tangan sesuatu, di sana bisa, di sini enggak. Seperti itu ya. Jadi kita ingatkan kepada pihak penyidik dan Kapolri. Seperti itu. Langkah kita selanjutnya adalah kita akan menyurati Wasum dan juga akan menyurati ke Kadif Propam, serta juga kita akan menyurati surat permohonan ke Komisi 3 DPR RI. Karena perlu rekan-rekan semua ketahui di sini Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, Bapak Roberto Pasaribu, kami anggap telah menghalang-halangi proses. Dugaan kami telah menghalangi proses penyidikan terhadap perkara ini. Kenapa kami menyatakan Pak Roberto Pasaribu menghalang-halangi, kami juga menghalangi perkara ini? Pertama, dia telah memberikan izin kampanye terhadap korban milik saksi O. Padahal baru 1 hari disita. Selanjutnya, berdasarkan peristiwa hukum tanggal 14 kemarin terkait BAP tambahan, semua pertanyaan itu mengarah ke saksi O dan saksi S. Maka seharusnya sebelum berkas itu dikembalikan kepada kejaksaan, Pak Roberto Pasaribu selaku pimpinan penyidik dalam perkara ini mengambil keterangan tambahan dari saksi O dan saksi S. Baru setelah itu dikembalikan berkas kepada kejaksaan untuk dihukum. Tapi faktanya kita lihat tidak ada panggilan tersebut, tidak ada keterangan tambahan tersebut. Tapi berkas sudah dikembalikan kepada penuntut umum. Maka dari itu kami akan melaporkan ini ke Propam, melaporkan ke Irwasum dan meminta rapat dengan pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Serta juga kami tegaskan melalui seluruh rekan media bahwa kehadiran kami tadi ini adalah dimohonkan agar dibuatkan gelar perkara khusus. Kami akan memintakan nanti di dalam acara gelar tentang petunjuk P19 apa yang kemarin diberikan penuntut umum dan tidak dipenuhi oleh pihak kepolisian. Itu nanti akan yang kami rencanakan ke depan.